sumberku aku. Oh yeah. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita di sore hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk soremu yang indah ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sangat rindu Tuhan untuk berkumpul bersama Tuhan, rindu mendengarkan firman-Mu sama-sama Tuhan di gereja-Mu yang kudus Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sembuhkan dunia ini Tuhan, karena kami rindu menyembah-Mu bersama-sama di gereja-Mu yang kudus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk guru kami Tuhan, yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang diucapkan dari mulutnya Tuhan hanya berasal daripada Engkau saja. Biarlah Tuhan Kau mau buka telinga kami Tuhan, sehingga kami mau mendengar dan melakukannya setiap hari, sehingga kami menjadi cerminan daripada kasih-Mu Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Halo semuanya, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Pasti baik ya, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita muji Tuhan di pembuatannya besar. Ada puji Tuhan dengan semangat ya. Pujiannya disambung minggu depan ya adik-adik. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ada di sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita pujikan manis kau Tuhan.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ada lipat tangannya, tutup matanya, tirukan dalam hati saja. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah jaga lindungi kami mulai hari Senin sampai hari Minggu ini Tuhan. Kau telah sehatkan tubuh kami, dan kami Tuhan sudah memuji, bersorak-sorai nama-Mu. Kiranya Tuhan, pujian-pujian kami dapat berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati guru kami yang akan menyampaikannya, dan Kau juga berkati kami supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Hari ini Kak Kiki mau menyapa adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita, Kak Kiki mau nanya, gimana kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Sama, Kak Kiki juga di sini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kak Kiki percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Pada kesempatan sore hari ini, Kak Kiki pengen aja adik-adik
untuk mendengarkan cerita. Kali ini ceritanya tentang mengasihi saudara kita. Sebelum itu kita membaca dulu ayatnya di Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kaki bacakan di sini, adik-adik di rumah juga baca ya. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dalam perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan. Itu tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi mati bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Amin. Ya, di pasal kejadian ini, ayat yang di pasal yang ke-37 ini adik-adik menceritakan tentang saudara-saudaranya Yusuf yang membenci Yusuf. Kenapa kok bisa Yusuf itu dibenci? Sebelum itu Kak Ki mau tanya, adik-adik di rumah ada yang punya saudara, punya kakak, adik, terus siapa? Sepupu, mungkin? Ya, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk terus mengasihi saudara-saudara kita, termasuk pada cerita saat ini Yusuf. Yusuf ini lahir dalam keadaan ayahnya yang sudah tua, sudah rentan ya, makanya dia sangat dikasihi sama ayahnya. Oleh karena itu saudara-saudari yang lain itu iri sama Yusuf. Kenapa Yusuf lebih dikasihi sama ayahnya daripada mereka? Bukannya ayahnya Yusuf ini terus tidak mengasihi anak-anak yang lain, semuanya dikasihi, tapi khusus kepada Yusuf ini diberikan sesuatu yang lebih. Jubahnya lebih bagus, perhatiannya lebih, minta apa-apa dituruti gitu ya. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain mereka harus mengembalakan domba, harus bekerja dulu. Jubahnya yang diberikan ayahnya juga tidak seindah yang dimiliki oleh Yusuf. Akhirnya membuat mereka itu benci, membuat mereka iri, membuat mereka marah, sehingga mereka benci sama Yusuf. Di sini sebagai anak Tuhan, Kak Kiki mau ajak adik-adik untuk lebih lagi mengasihi saudara-saudara kita, terlebih dari segala sesuatu yang ada ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah membeda-bedakan kita sebagai anak-anaknya. Demikian juga orang tua kita, punya kakak, punya adik, tiga bersaudara. Tidak pernah Tuhan Yesus itu nyuruh orang tua kita buat kamu lebih mengasihi dia aja, tidak. Semuanya dikasihi dengan adil, dengan baik sama orang tua kita. Kalau ada adik misalnya bilang, "Mama lebih sayang sama adik, Kak, Mama lebih cinta sama adik semuanya dituruti, sedangkan aku tidak." Bukan ya, bukan seperti itu. Orang tua kita punya waktunya sendiri-sendiri, punya caranya sendiri-sendiri untuk mengasihi kita. Bukan karena tidak sayang, bukan karena tidak mengasihi, tapi karena semua itu ada porsinya. Kalau adik-adik sudah besar, adik-adik sudah mengerti, ya berarti harus dibagi perhatiannya antara adik-adik dan juga adiknya, tuh ya. Jadi tidak semua harus disamaratakan, tuh ya. Ada porsinya sendiri-sendiri. Demikian juga
Yusuf ini ya, Yusuf sama saudara-saudaranya. Bukan karena ayahnya lebih cinta dengan Yusuf dan tidak cinta dengan anak-anaknya yang lain. Justru karena kasihnya kepada anak-anaknya begitu besar. Jadi ayahnya ini benar-benar ya menata mana yang harus dikasih, kasih yang lebih, bukan kurang ya, bukan seperti itu ya, bukan kok terus dikasih sama tidak, tapi lebih ke ini adikmu, ini kakakmu. Tetap harus sama saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak boleh iri-irian, tidak boleh benci, tidak boleh mangkal ya. Karena semua yang diberikan itu sama, kasih sayang diberikan itu sama. Cuma caranya saja yang berbeda. Makanya itu jadi anak Tuhan, tidak boleh terus bilang aku benci sama adik, aku benci sama kakakku, kak dia lebih dikasih sama papa daripada aku. Tidak boleh ya. Sebagai anak Tuhan kita harus tetap saling mengasihi saudara-saudara kita, apapun itu ya, baik itu kakak, adik, saudara, sepupu, semuanya kita harus tetap saling mengasihi. Karena di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk saling membenci. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk marah, terus benci, terus iri sama saudara kita. Tidak pernah. Karena kasih setia Tuhan buat kita, baik kita masih kecil, sudah besar, semuanya sama. Kasih Tuhan itu selalu sama, tidak pernah beda dan tidak pernah berubah. Ya, kita mau belajar ya adik-adik, meskipun kita masih kecil, kita tidak boleh terus iri-irian, tidak boleh terus kak bolo-boloan. Siapa di sini yang suka tidak berteman sama temennya, terus di rumah teman-temannya terus aku nggak mau sama dia, aku nggak berteman sama dia, dia loh punya yang lebih dari aku nggak mau. Dia punya HP lebih bagus dari aku, dia punya baju lebih bagus dari aku nggak mau berteman sama dia, aku nggak mau berteman sama dia. Kak, nggak boleh ya. Semuanya harus tetap kita saling mengasihi, nggak boleh terus seenaknya sendiri, nggak boleh suka marah, nggak boleh suka benci, nggak boleh suka iri sama teman-temannya. Karena Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin kita jadi anak Tuhan yang seperti itu ya. Kak Kiki nggak bisa cerita lebih panjang lagi ya. Kak Kiki sudah selesai ceritanya. Kak Kiki tadi ajak adik-adik buat belajar mengasihi saudara-saudara kita, sama seperti Yusuf. Meskipun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, meskipun dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, tapi dia tetap mengasihi. Dia tidak mau terus punya benci, punya mangkel sama saudaranya, enggak. Dia tetap mau mengasihi saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya nggak suka sama dia, meskipun saudara-saudaranya benci sama Yusuf, tapi Yusuf mau belajar terus saling mengasihi. Demikian juga kita ya, perintah Tuhan sudah jelas, kita harus saling mengasihi saudara kita, sesama kita ya. Kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan kak, tapi aku marah sama temanku, tapi aku ndak bolos sama temanku, tapi aku ndak sapa-sapaan sama temanku, itu namanya bohong. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, berarti kita juga tidak bisa mengasihi Tuhan. Masa iya adik-adik bisa mengasihi yang tidak terlihat, tapi adik-adik tidak bisa mengasihi yang terlihat? Seperti teman-teman kita kan kelihatan, saudara-saudara kita ini kelihatan. Tapi kalau kita marah sama mereka, kita benci sama mereka, masa iya kita bisa mengasihi, kita bisa cinta sama Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Itu namanya bohong ya. Kalau kita mengasihi saudara kita, berarti kita juga harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita juga harus bisa mengasihi sesama kita ya. Sebagai anak-anak Tuhan, ayo belajar lebih lagi mengasihi saudara-saudara kita. Apalagi di zaman seperti ini ya, sudah tidak ada lagi waktunya kita saling benci, sudah nggak ada lagi kita iri-irian, sudah nggak boleh. Sudah saatnya kita saling mengasihi, saling mendoakan satu sama lain, biar kita terus sama-sama terus bisa sama-sama sehat. Kalau nanti kita sehat, terus semuanya ini masalah sudah selesai, pandemi sudah selesai, kita bisa bertemu lagi, bisa terus saling sapa, saling sayang, ke gereja bareng-bareng, lebih enak ya. Firman Tuhan kali ini sudah selesai. Adik-adik sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya,
Adik-adik dengarkan Kak Kiki berdoa, nanti kita aminkan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada kesempatan kali ini ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan seperti Yusuf Tuhan, untuk lebih saling mengasihi saudara-saudara kami. Mungkin Tuhan ada orang-orang yang tidak suka dengan kami, ada yang ingin membenci kami, tapi kami mau lebih percaya lagi Bapa bahwa Tuhan selalu mengasihi kami dan kami harus selalu mengasihi saudara-saudara kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami ya Bapa. Mungkin ada perkataan, perbuatan kami Tuhan yang melukai hati orang-orang sekitar kami, melukai orang-orang yang sayang kepada kami, terlebih yang melukai hati Tuhan. Kami mohon ampun, ampuni kami Bapa. Jadikan kami anak Tuhan yang lebih baik lagi, boleh lebih setia lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan keadaan bangsa negara kami di dalam tangan kuasa-Mu. Saat-saat seperti ini Bapa, kami mohon campur tangan Tuhan dalam melindungi bangsa kami, menyertai bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami boleh pulih, boleh kembali seperti sedia kala ya Bapa. Kami anak-anak Tuhan boleh lagi berkumpul lagi di gereja bersama-sama untuk menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kedua orang tua kami yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Bapa kami boleh ada seperti saat ini. Kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini masih diberikan kemurahan oleh Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama meskipun masih secara online. Kita akan menutup dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Mari kita akan sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu di kesempatan sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami semua, mulai dari anak-anak sekolah minggu, memberkati guru-guru sekolah minggu, memberkati orang tua yang membimbing, yang mengarahkan untuk dapat mengikuti dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini. Terlebih Tuhan, tambahkan kesehatan kami, kekuatan, bahkan tambahkan iman dan kesetiaan kami, agar kami bersama semakin setia kepada Tuhan. Kami mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pakai tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat
Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih dan Yesus memberkati. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Masih Tuhan Yesus memberkati. Matius pasal 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Amin. Yesus memberkati.